Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali kita di channel Mancing Raja Ule. Hari ini saya akan buka sesi baru lagi, di mana program yang sudah akan saya susun ada hambatan sedikit karena banyak kesibukan dan hal-hal yang tidak terduga. Dan kali ini kita akan memasuki sesi-sesi yang terakhir atau sesi-sesi penghujung lah. Oke teman-teman, judul kali ini saya akan beri judul cara mengenal kelakuan ikan galatama patin. Jadi cara mengenal kelakuan ikan galatama jenis patin. Hari ini sengaja saya khusus patin dulu. Nanti baru selanjutnya lele, sebab waktunya mungkin agak lama durasi yang akan saya jelaskan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada sesi pembahasan, terlebih dahulu saya akan sampaikan pada umumnya kolam-kolam patin galatama ini ada dua versi. Ada versi yang ikannya diisi, disiram, lantas ikannya dibawa pulang setelah lomba. Boleh dibawa pulang. Ini yang sistem yang pertama. Adapun sistem galatama yang kedua, ikannya permanen, tetap. Permanen tetap, setelah kita dapat dilepaskan lagi, setelah kita dapat dilepaskan lagi, dan dihitung timbangannya terberat atau terbanyak, nanti baru diambil uangnya. Kayak gitu, ada hadiahnya. Namun ada juga sistem deposit yang sifatnya ikan dimasukkan, lantas boleh dibawa pulang. Nah, sebelum saya meneruskan, pada umumnya bisnis kolam galatama yang ikannya dibawa pulang tidak pernah bertahan lama, nggak sampai setahun sudah bangkrut. Nggak tahan lama, sudah setahun sudah bangkrut. Habis gini, kondisi ikan itu kan dibawa pulang. Pada saat dibawa pulang, ya ikan bisa habis. Terus dipancing dibawa pulang, ikan habis diisi, sementara stok untuk suplai ikannya sangat terbatas. Nah, kolam galatama deposit ini umumnya tidak pernah bertahan lama, paling setahun sudah bangkrut, sebab untuk suplai ikannya ini agak kesulitan yang punya kolam, pebisnis kolam. Disinilah. Nah, kalau di kota Prabu Muli, ini di kota saya, ini di kota Prabu Muli, umumnya ikan galatama itu tidak dibawa pulang, namun dimasukkan kembali di kolam terus. Rutinitasnya begitu, ikannya tidak pernah dibawa pulang, ditimbang terus, terbanyak, terberat babon, lalu dimasukkan kembali. Nanti hitung-hitungan uangnya pada saat ikan terbanyak. Baiklah, ini saya sarankan yang deposit ini, saya tidak bicara ikan deposit atau ikan yang dibawa pulang. Kalau ikan deposit atau ikan yang dibawa pulang ini, ikan tersebut kan kelakuannya mungkin suplainya dari Cianjur atau dari Jogja, ya bermacam-macam suplai ikannya, atau dari Palembang atau. Nah, setelah ikan dibawa pulang kan, jadi kita tidak paham gimana mau mempelajari kelakuan ikan tersebut. Nah, ini yang akan saya jelaskan khusus kelakuan ikan patin galatama yang permanen, yang ikannya tidak dibawa pulang. Nah, jadi yang ikannya permanen dan tidak dibawa pulang. Oke, baiklah. Pertama-tama yang harus Anda ketahui, kolam galatama patin ini, kita lihat timbangan per ekornya. Ikan rata-ratanya berapa? 5 on sampai 6 kilo
atau 3 on sampai 7 kilo, 5 kilo. Namun itu pada umumnya yang ikan babon yang 3 kilo ke atas itu umumnya yang punya kolam ini sangat sedikit memasukkan ikannya. Paling 20 atau 30 ekor yang ikan khusus di atas 3 kilo. Namun pada umumnya ikan yang rata-rata 5 on, 7 on sampai 2 kilo itu banyak. Mungkin sudah tonan atau ya begitu banyaknya. Namun standar yang punya kolam kita tidak mengikat mau berapa banyak ikan tersebut mau dimasukkan yang punya kolam. Namun saya sarankan di sini kalau Anda mau bertanding minimal 10 ekor. Nah, itu baru standar Galatama. Minimal Anda itu juara 1 dapatnya minimal 10 ekor. Itu boleh Anda masuk. Namun kalau kolamnya itu 2 ekor, 3 ekor menang itu ya nggak masuk standar saya lah. Saya nggak mau jelasin hal itu bukan Galatama namanya, itu menang nasib. Atau yang baik kita masuk pada persoalan pertama, kita harus kenali dulu kilogram ikannya, 3 ons, 5 on atau 3 kilo ke atas. Oke. Ikan babon ini umumnya bermainnya agak, seandainya ini dasar, dia di seperempat dasar ini bermainnya. Kalau ikan yang di atas 5 on umumnya mainnya di tengah. Namun kalau kolamnya kedalaman kolam tersebut di bawah 1,5 meter atau 1 meter, cenderung ke dasar semua. Ini yang kolam mungkin airnya minimal 1,5 meter. 1,5 meter kolam tersebut itu enggak saya hitung. Jadi kalau 1,5 meter umumnya seluruh ikan mainnya ke dasar. Seluruh ikan patin mainnya di dasar. Makannya pun di dasar kalau tinggi airnya itu 1,5 meter. Tapi kalau sudah masuk di atas 1,5 meter, 2 meter atau 3 meter, nah ini Anda harus perhatikan. Ikan babon mainnya di dasar. Sedang untuk ikan yang 3 on, 5 on, 7 on sampai 2 kilo, 1,5 kilo itu mainnya di tengah. Mereka ini cenderung umumnya bergerombol. Ikan yang 3 on sampai 2 kilo itu umumnya bergerombol. Namun ikan babon umumnya sendiri-sendiri, menyendiri. Atau dia ada pasangan-pasangan kayak gitu, ini ikan babon. Namun tidak menutup kemungkinan ikan babon ini akan turut bermain dengan ikan-ikan kecil tadi. Nah, yang ikan kecil ini cenderung makannya, ini khusus kolam yang 2 meter ke atas, bukan yang 1,5 yang saya bahas sekarang ini, kolam yang di atas 2 meter. Dan cenderung yang ikan bergerombol ini main di satu titik spot. Pada umumnya di kolam yang paling dalam. Seluruh ikan mainnya di kolam yang paling dalam, level yang paling dalam dia akan bermain di situ. Atau yang mereka ada pancuran air masuk. Nah, di tempat air masuk itu cenderung mereka akan bergerombol di sana. Tidak akan pindah-pindah, mereka akan menetap permanen selamanya bergerombol di sana. Tidak akan pindah-pindah. Nah, pada saat disitulah kita harus memilih titik spot yang tepat untuk mengakal ikan itu supaya umpan kita dimakan. Nah, itu yang pertama, kelakuan ikan pada saat umurnya kilogramnya 3 on sampai 7 on, mereka itu mainnya di tengah. Tidak pernah mainnya ke dasar. Jarang sekali. Kecuali dia mungkin ada sekali-sekali makannya ke dasar. Namun cenderung makannya di permukaan air. Mungkin di kedalaman, kalau pakai pelampung kita gantung 1 meter atau 80 cm, 70 cm. Nah, ini cenderung ikan-ikan yang 3 ons, 9 on tadi, yang ikan-ikan 2 kilo menghajarnya di atas. Jadi kalau Anda ingin mencari ikan-ikan kecil, umumnya yang kolamnya dalam itu, silakan Anda coba titik spot ikan-ikan itu bermainnya di tengah.
Jadi bermainnya di tengah atau mendekati ke permukaan atau sudah 3/4. Jadi 75% di atas dasar air tadi tuh. Jadi kalau dia 75% berarti sudah 3/4. Nah, jadi ikan-ikan kecil umumnya bermain di tengah semua, di tengah kolam. Jadi pas di tengah. Kalau ikannya babon besar cenderung dia ke dasar. Ini khusus level air yang di atas 2 meter. Jadi sebaiknya saya sarankan teman-teman tadi mainnya digantung khusus patin tadi. Minimal 1/4 atau setengah kolam. 1/4 atau setengah kolam kedalaman gantung. Kalau Anda ingin mainnya babon, silakan diglosor aja mainnya ke dasar. Itu yang saya sarankan. Pada saat kedalaman kolam sudah 2 meter atau 3 meter, silakan Anda coba mulai dari setengah kolam sampai 1/4 kolam tadi, Anda coba main gantung. Ada kemungkinan Anda bisa dapat menang di sana, apalagi Anda sudah masuk di titik spot. Oke, jadi saya sarankan ikan patin yang umurnya kecil-kecil tadi mainnya di tengah. Dan kecepatan ikan itu menyambar umpan Anda. Begitu Anda lempar, dengan kecepatan ikan itu dia mampu berjalan untuk meraih umpan itu 4 meter per detik. 4 meter per detik. Oleh saking dahsyatnya dia mengejar umpan kita, kan dia itu saling berombongan, berebut. Jadi dia itu ya berlomba-lomba mau mendapatkan umpan. Nah, disinilah banyak teman-teman kita yang umumnya mainnya konsep. Istilah konsep itu umpannya kecil, ceper, dilempar, tarik, lempar, tarik. Nanti kita bahas pada sesi konsep, cara teknik mancing konsep. Nanti saya akan menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang belum paham benar untuk mengakali ikan patin tadi yang di titik spot kita dengan cara main konsep atau main di setengah dasar, setengah kolam. Oke, itulah saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam Raja Uleh.